Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel kami. Bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu, dia, kalian, kita semua selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Bertemu kembali dengan saya Ardi. Seperti biasa, di perjumpaan kali ini saya akan kembali membawakan kisah mistis dan horor yang berjudul Teror Rumah Jahanam. Terima kasih untuk kalian yang sudah selalu stay bersama kami. Dan untuk kalian yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi agar tidak ketinggalan new horror stories dari channel ini. Tarik selimut, siapkan diri kalian dan selamat menikmati. Teror Rumah Jahanam. Di tengah hutan yang sunyi, sebuah rumah tua yang terbengkalai berdiri di ujung jalan desa yang sepi. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa pemiliknya, dan penduduk desa setempat selalu menghindarinya. Warga desa selalu memperingatkan anak-anak mereka agar tidak mendekati rumah itu. Di suatu malam yang sunyi dan berangin, jalan setapak di sepanjang ujung desa diterangi cahaya bulan. Seorang pria muda bernama David, diam-diam dengan keberanian dan rasa ingin tahunya yang begitu besar, memutuskan untuk menjelajahi rumah itu seorang diri. Bersusah payah langkah David melewati rimbunnya tumbuhan yang sudah menutupi jalan setapak menuju tempat terlarang itu. Mendekati tengah malam, tibalah David di hadapan bangunan tua yang dia tuju. Seketika saat David memasuki rumah itu, terdengar suara pintu tertutup di ujung koridor. Rasa penasaran David pun semakin menjadi. Apakah rumah ini berpenghuni? Kalaupun ada, siapa yang bisa menghuni tempat seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan liar bergelayut di kepala David. Dengan hanya bermodalkan cahaya kecil dari senternya, David berjalan menjelajahi bangunan tua dan berdebu itu. Dia berjalan menuju lantai atas dan menemukan pintu ruang bawah tanah yang terkunci. Ketika dia berhasil membukanya, suara gemuruh muncul dari dalam. David pun mulai goyah. Langkah David yang gemetar perlahan-lahan menuruni anak tangga satu persatu, hingga akhirnya menemukan kamar gelap yang dipenuhi dengan boneka-boneka tua yang tersusun rapi. Saat dia mendekati salah satu boneka, mata boneka itu tiba-tiba bergerak. Terkejut, David terperanjat merasa ada yang tidak beres dengan semua ini. David pun mencoba melarikan diri, tetapi pintu ruang bawah tanah itu tiba-tiba terkunci. Dia pun terjebak di dalam ruang bawah tanah yang gelap dengan boneka yang mulai berbisik. David merasa semakin terpojok oleh kehadiran sesuatu yang tak terlihat di dalam ruangan itu. Bisikan aneh dan ketakutan merayap di tengah malam yang sunyi. David pun mulai goyah. Rasa takut mulai menjalar di sekujur tubuhnya. Bisikan dan tawa kecil boneka itu semakin lantang terdengar di kepala David. Tak tinggal diam, David berusaha mencari jalan keluar dari teror itu. Di ujung ruangan, David menemukan sebuah lorong yang tampak seperti terowongan galian tanah. Tak memiliki pilihan lain, David pun memasuki terowongan gelap dan pengap itu dengan berlari kecil. Jauh David berlari, tak juga dia menemukan ujung dari terowongan itu. David yang lelah dan kehabisan napas menghentikan langkahnya. David kian menyadari dia hanya bertemankan cahaya senter yang mulai meredup di tengah terowongan yang tak berujung. Saat David mencoba terus menenangkan dirinya, namun tiba-tiba terdengar teriakan kesakitan sayu dari kejauhan. Hal itu semakin melucuti keberanian David. Dengan gemetar dia pun memutuskan untuk terus memasuki terowongan itu, berharap itu bisa membawanya menemukan pintu keluar dari sini. Namun semakin dalam dia memasuki terowongan itu, semakin terasa menakutkan. Dia mulai melihat bayangan-bayangan yang mengintai di kegelapan, dan suara-suara yang tidak bisa dijelaskan terus mengganggunya.
Ketakutan terus-menerus merasuki dirinya, dan dia merasa seperti ada sesuatu yang menguntit di belakangnya. David yang terus menjelajahi terowongan yang tak berujung dengan ketakutan yang semakin mendalam, dan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya ada di dalam rumah tua dan terowongan bawah tanah itu semakin tak terjawab. Setiap langkah yang diambil membawanya lebih dalam ke dalam kegelapan yang penuh dengan ketakutan. Bayangan-bayangan yang tidak bisa dijelaskan terus mengintainya, dan suara-suara teriakan seperti orang dalam penyiksaan semakin jelas terdengar. Kini David merasa seperti dia tak sendirian. Sesuatu atau seseorang ada di sana dengan dia. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, suara-suara mendesis dan cegukan yang datang dari kegelapan semakin dekat. Dia merasa dikejar oleh sesuatu yang gelap dan jahat. David yang sudah tak berdaya lagi, akhirnya menemukan sebuah pintu di ujung lorong. David pun seketika kalut, tertawa, dan menangis bersamaan ketika dia akhirnya mencapai ujung terowongan yang dia cari. Di tengah kegelapan, senter kecil David yang sepanjang malam dia genggam kini meredup dan mati. David berusaha memukul-mukulkan kepala senter itu berharap agar bisa menyala kembali. David yang menyerah meletakkan senter itu dan mengambil korek api kayu dari saku celananya. Dengan tangan yang masih gemetar, David menggesekkan batang korek tersebut. Dengan hanya cahaya kecil dari korek api, David melihat tulisan berpola melingkar di pintu yang tak dapat dia baca. Gagang pintu itu hanya diikat dengan sebuah tali anyaman tua yang terlihat rapuh. Bergegas, David pun memutuskan ikatan tali itu. Lalu tiba-tiba cahaya muncul mengintip dari celah bawah pintu. Walaupun merasakan ada kejanggalan, tapi David yang sudah letih tersiksa sepanjang malam oleh terowongan tak berujung, dia pun mengacukan itu semua. Ketika membuka pintu, dia menemukan ruangan bawah tanah yang lebih besar dan penuh dengan lentera bercahaya. Mata David terpana. Di tengah ruangan itu ada sebuah patung berhala raksasa yang dikelilingi oleh boneka-boneka kecil yang melingkar. Patung raksasa itu tampak hidup, matanya berkilat dan tersenyum mengerikan. Patung raksasa itu tiba-tiba berbicara memanggil nama David. David yang setengah mati terkejut tampak tak berdaya. Patung itu mengungkapkan bahwa mereka adalah penjara dari roh dan jiwa yang pernah dikorbankan di rumah tua itu selama masa penjajahan. Mereka mengungkapkan bahwa David adalah tamu yang mereka tunggu untuk memenuhi janji dalam upacara mistis yang telah lama mereka tunggu-tunggu. Selamat David, sumpah buyutmu terpenuhi. Kehadiranmu adalah janji. Jiwamu adalah kunci. Kau adalah penebusan yang harus kutagih. Separuh jiwamu akan kurenggut. Separuh jiwa yang lainnya akan hidup sebagai bukti. Apa dosaku pada kalian? Lalu dengan kaku tangan patung itu bergerak menunjuk ke wajah David. Mata David terbelalak menatap kosong ke langit-langit seperti kerasukan. Sekelebat bayangan masa lalu ditampakkan kepada David sebagai mimpi. Atas kekejian dan dosa yang pernah dilakukan buyut David karena menjadikan orang-orang yang tak berdosa sebagai korban dari ritual pemujaan tersebut. Buyut David yang bersumpah menjadikan keturunan keempat sebagai tumbal kunci segel harus dipenuhi. David adalah jiwa yang telah dijanjikan. Tak ada satupun cara untuk David mengelak. David pun tergeletak hampir tak sadarkan diri. Mata David setengah terbuka. Di saat-saat terakhir matanya masih dapat melihat patung berhala itu hancur berjatuhan. Hingga akhirnya David pun terlelap. 3 hari kemudian, David ditemukan di pekarangan rumah terlarang itu oleh kelompok warga yang melakukan pencarian. David ditemukan dalam keadaan sadar namun linglung. Pihak keluarga sempat memeriksakan kondisi David ke rumah sakit dan orang pintar, namun kondisi David tak kunjung membaik. Kini David seperti orang linglung dan kehilangan kesadarannya. Bukan hanya itu, tapi David juga kehilangan hidupnya. Demikian akhir dari cerita teror rumah jahanam.
Dengan berakhirnya cerita berikut menandakan inilah akhir dari perjumpaan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak, semoga kalian dapat terhibur dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe. Akhir kata saya Ardi dan tim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.